begitu dia datang untuk meminang anak ibu pakai Fortuner, langsung diterima. Begitu sepekan dia menikah, baliklah anak kita menangis. Mengapa engkau menangis? Nah, kata mak, rental. Rupanya Fortuner itu rental. Nah, hati-hatilah ibu. Kapan perlu bu tengok kau mana STNK BPKB kau atas nama siapa? Rupanya keluarlah kwitansi menyewanya, ya kan? Nah, Bapak Ibu sama Allah berbahagia. Jadi kita ayahnya, kita para walinya, pastikan siapa calon anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض إلى آخر الآية صدق الله العلي العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, hamba-hamba Allah yang mulia, semoga pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Karena itu tiada tempat kita memuji melainkan hanya kepada Allah. Dan apapun keadaan kita hari ini, apakah menyenangkan, setengah senang, seperempat senang, atau mungkin justru menyedihkan karena sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan pengharapan dan keinginan, maka alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Yang hari ini mungkin kita duga tidak baik, boleh jadi beberapa waktu ke depan kita berkata, untunglah dulu seperti ini, kalau tak seperti ini maka taklah begini-begini. Maka dengan pendeknya akal kita, maka kita memang tidak mampu menjangkau rencana Allah yang indah buat kita. Semoga kita selalu berprasangka baik atas setiap keputusan yang telah Allah tetapkan kepada kita, insyaallah. Amin. Salawat juga salam Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada seluruh keluarganya, wa azwajihi, kepada seluruh istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, kepada anak-anak cucu cicitnya, wa ashabihi ajma'in, juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, kajian kita pada malam hari ini kisah Al-Quran tentang keluarga Imran. Dalam Al-Quran ada nama surah Ali Imran yang bermakna adalah keluarganya Imran. Imran memang tidak tercatat sebagai salah seorang nabi dan rasul di 25 nabi dan rasul yang mesti kita imani, tetapi ia adalah orang yang dijadikan Allah sebuah al-amsilah, percontohan yang Allah kisahkan kehidupan keluarganya. Allah berkata dalam surah Ali Imran dimulai dari ayat 33, Inna Allah astafa Adam wa Nu'an wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Kata Allah, sesungguhnya Allah memilih, Inna Allah astafa, Allah telah memilih. Pertama Adam, Nuh, keluarganya Ibrahim dan keluarganya Imran, untuk kita jadikan semacam pengajaran dan iktibar. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, Allah bercerita pada ayat berikutnya, dzurriyyatan ba'duha min ba'd, untuk menciptakan sebuah keluarga
itu antara keluarga yang satu dengan yang lainnya itu saling mempengaruhi. Karena itulah agama kita selalu menekankan agar kita memilih calon istri, memilih calon suami, memilihkan calon istri, suami, anak-anak kita. Sebenarnya ungkapan yang begini, kalau engkau nak kawin, wah ini kata seorang ayah kepada anaknya, kalau engkau nak kawin, siapapun laki-laki yang datang, ayah akan kawinkan. Ayah tak tahu, dan ayah tak mau memilih-milihkan calon suami engkau. Sebab nanti kalau engkau tak bahagia, kau menyesali ayah. Nanti ayah dah mati di dalam kubur, ayah pula kau sesali. Sekarang kau carilah sendiri, mau siapapun laki-laki, ayah akan nikahkan. Sehingga nanti kalau kau bahagia, bahagia sendiri. Kalau kau tak bahagia, tanggunglah sendiri. Wah, ini ungkapan-ungkapan seperti ini adalah ungkapan yang sesat. Kalau ada orang tua dah bercakap macam ini, malam ini mandi, kemudian beruduk solat sunat taubat. Nah, ya. Ini sebuah ungkapan yang salah. Kenapa? Karena memang ayah kita, walinya, saudara laki-lakinya, datuknya, sepupunya adalah wali yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanggung jawab tentang siapa jodoh dari orang-orang yang berada dalam perwalian kita. Wanki'u ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Hai para wali, kata Allah, kalian nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kalian itu. Jadi menikahkan itu menjadi tugas kita para wali. Para wali bukan hanya bertugas aku nikahkan engkau. Tidak hanya itu. Kita harus pastikan siapa orang yang datang kepada anak-anak kita, orang-orang yang jelas dari mana datangnya, siapa orangnya. Sehingga syarat dan rukun nikah itu ada 5. Calon suami, calon istri, calon wali, calon saksi, ijab dan qabul. Calon suami, syarat calon suami. Pertama Islam, jelas Islamnya. Kemudian yang kedua jelas orangnya dan jelas dia orang. Nah, ini jangan tak jelas dia orangnya seperti apa. Karena hari ini berbahaya Pak, karena memang laki-laki sekarang sudah bisa berubah wujud menjadi perempuan, perempuan bisa berubah wujud jadi laki-laki. Namanya itu transseksual atau transgender. Dulu dia gagah perkasa, sekarang dah berubah menjadi perempuan. Ada Solena Caniago. Siapa yang bersuku Caniago, orang kampungnya? Solena Caniago. Yang jelas bukan Bang Lukman, enak. Sukunya Caniago, orang Awak. Dulu dia laki-laki asli. Laki-laki bahkan sempat menjadi finalis UDA. Kalau di Sumbar itu UDA Uni. Kalau di Riau kok Bujang Dara. Kalau di Jakarta Abang Noni. Wah, mantap. Enak. Jadi di Sumbar dia menjadi UDA, jadi finalis, menikah dengan perempuan, punya anak. Sekarang dia dah berubah jadi perempuan, namanya Solena Caniago. Catat Bang, nanti tengok di Google. Memang luar biasa. Kata orang Melayu, bedelau. Bedelau. Ya. Ibu-ibu boleh catat Solena Caniago. Kalau lupa nanti orang Sumbar yang melakukan transseksual, Google itu cerdas ya, pasti itu dikasihnya. Karena itu pastikan siapa orang yang datang menjadi calon menantu kita ini, jelas dia ini orang dan jelas orangnya. Jangan nanti dia tak orang. Nah, kan? Kalau kita menggunakan contoh yang dipakai oleh Ustadz Somad, begitu dia datang untuk meminang anak ibu pakai Fortuner, langsung diterima. Begitu sepekan dia menikah, baliklah anak kita menangis. Mengapa engkau menangis? Nah, kata mak, rental. Rupanya Fortuner itu rental. Nah, hati-hatilah ibu.
Kapan perlu bu tengok kau mana STNK BPKB kau atas nama siapa? Rupa ente keluarlah kwitansi menyewanya, ya kan? Nah, Bapak Ibu sama Allah berbahagia. Jadi kita ayahnya, kita para walinya pastikan siapa calon anak kita. Memang dengan keadaan hari ini, pergaulan orang yang sudah semakin terbuka, anak kita boleh memperkenalkan seorang laki-laki. It is okay. Islam itu tidak jumud, Islam itu tidak saklek. Tetapi bapak jangan langsung terima. Tanya, engkau ini siapa? Nah, ayah kau siapa? Emak kau siapa? Ayah wa ada pak. Mana orangnya? Besoklah. Sekali datang tak ada, ya kan? Datang bininya, kan kacau. Ini dia masalah ini, ya kan? Bapak Ibu sama Allah berbahagia. Suruh dia perdengarkan bagaimana dia membaca Quran. Suruh dia mempraktekkan sholat. Suruh dia baca Quran. Dah berapa juz hafal? Tanya. Banyak dah pak katanya. Berapa juz? Kalau tidak salah 32 pak katanya. Kalau macam ini perlu di blacklist nih. Mengapa perlu Quran di kau bertambah jadi 2 juz? Orang 30 sadonya orang 32. Memang Quran direvisi sekarang pak? Oh, bapak kau perlu tak tahu, kan? Iya. Ini jangan begini. Saya selalu ungkapkan begini. Ketika seorang suami telah selesai, seorang laki-laki telah selesai akad nikah, lalu kata Pak Penghulu baca janji nikah atau sirat taklik dulu namanya. Surat taklik. Dulu di sirat taklik itu ada penggalan Al-Quran di atasnya. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Itu penggalan ayat. Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawaban. Lalu kata Pak Penghulu, baca nih, ini janji seorang suami kepada istrinya. Tengoknya ada tulisan Arab, semuanya dibaca pak katanya. Iya semuanya. Nah, kan kalau dah menelan ludah berarti dah ragu tuh. Ya kan? Oh, jiwa psikologi Pak Penghulu ini jalan. Oh, ini tak bisa nampaknya. Ikuti saya kata Pak Penghulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi. Ulangi Pak. Wa aufu bil ahdi. Wa ahdi. Lah tak jelas pronunciation-nya, ya kan? Dipenggal wa aufu bi ahdi adi wa aufu bi ahdi wa wadi. Jadi tertengoklah anak aku tadi ke mentuonya tadi, ayah mentuo tertengok kalau anak aku tadi menantu yang baru kau susah membaca Quran, tertengok ke wajah ayah, golaknya ke ayah tu pun golak. Apa yang digolak ni ayah? Sama anak ada. Ya kan? Rupanya sama tang jelati bapak yang datang begitu pula yang menanti. Mengapa ini terjadi? Karena wali tidak selektif tentang siapa calon dari suami anak-anaknya. Tentulah kita menjadi sedih tatkala kita serahkan anak perempuan kita kepada orang yang tidak mengerti tentang agama ini. Itu sama dengan ibu-ibu menyerahkan anak ibu pergi berangkat ke Sumbar pakai trapel, tapi trapel itu tidak pandai menyetir. Mau tidak ibu bagi itu? Tentu tak mau. Ini sama dengan calon suami anak kita, dia tak pandai baca Quran. Macam mana dia nanti untuk membimbing menuntun anak kita? Karena itu kata Nabi dalam sebuah hadis, man ala thalatha banatin fa'addabahunna wa zawwajahunna wa ahsana ilaihinna falahul jannah. Siapa yang memiliki anak-anak perempuan lalu dia didik anak itu dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan laki-laki terbaik. Jadi laki-laki terbaik itu kita pilih. Nah, ibu bapak hamba Allah yang berbahagia, jadi dikisahkan keluarga Imran ini adanya seorang laki-laki hebat menikah dengan perempuan hebat.
Nama istri Imran ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan namanya Hannah. Siapa namanya, Bu? Nah, nanti kalau lahir anak satu lagi beri nama Hannah. Tapi takkan ada nampak ada ustaz umur lah 70, belum tahu lagi. Mana tahu nanti itu ada namanya buah salek, ya kan? Saya beli duku, tiba-tiba duku tuh musimnya dah habis, tiba-tiba ada lagi musim duku. Beli saya. Kok mahal, Pak? 50.000 pula sekilo, biasa 20.000. Katanya ikut buah salek kok, Pak. Wah, jadi ada namanya buah salek. Ibu-ibu itu istrinya Zakaria umur 80 hamil. Nah, jadi ibu siap-siap aja lah. Yang umur 70. Sepanjang bapak masih ada, insya Allah masih bisa. Tapi kalau bapak tak ada, ya mungkin tak bisa. Nah, ibu bapak hamba Allah yang berbahagia, idh qalat imra'atu Imran, setelah kita pilihkan jodoh terbaik tadi, dzurriyyatan ba'duha min ba', kita pilihkan jodoh-jodoh terbaik untuk anak-anak kita, karena generasi terbaik itu akan bermula dari generasi yang baik. Itu kata Allah. Karena itulah para nabi dan rasul dulu pasti terah kehidupannya itu orang-orang baik di atasnya. Tak ada yang datuk ninik para nabi itu orang-orang yang tidak hebat. Orang-orang hebat. Karena itu kita juga berkepentingan menjadi orang hebat agar anak cucu cicit kita menjadi orang hebat. Setelah kawinlah Imran dengan istrinya bernama Hannah ini, maka hamillah si Hannah ini. Maka tatkala si Hannah hamil, ini perempuan hebat, suami hebat, lahirlah perempuan hebat. Maka bercakaplah tatkala si istri Imran ini hamil. Idh qalat imra'atu Imran, maka bercakaplah istri Imran, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ketika dia hamil, maka dia berdoa kepada Allah, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar kepada engkau agar apa yang ada dalam rahimku ini menjadi orang-orang yang muharrara. Muharrara adalah artinya orang yang berkhidmat buat engkau, orang-orang yang mendedikasikan dirinya kepada engkau. Jadi Bapak Ibu, memang doanya itu dari awal anak-anak itu sudah kita doakan agar dia berkhidmat buat Tuhan, berkhidmat buat Allah Ta'ala. Di sini salah kita kadang. Kita anak nih dah kita dedikasikan bukan untuk berkhidmat kepada Allah. Nanti sore-sore anak tuh digendong, cepat besar nak, besok jadi polisi ya nak, alah jadi Sambo. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, besok jadi apa lagi? Jadi gubernur ya nak, jadi camat ya nak. Tak ada yang kita dengarkan mak-mak nih, ibu-ibu nih bercakap, ya nak nanti besar jadi imam masjid Al-Falah ya nak. Tak ada orang. Ada tak di sini orang berdoa nak jadi imam? Tak ada. Karena memang imam ini seolah-olah hidupnya tak hebat. Kenapa tak hebat? Gara-gara bapak ibu lah tak bayar gaji dia. Itu masalah. Tak ada yang mendoakan jadi guru ngaji. Mengapa guru ngaji ini tak hebat? Karena guru gaji tak ibu bayar. Ini masalah. Bapak ibu hamba Allah yang berbahagia, sementara si Hannah istrinya Imran semenjak dalam kandungan, dia sudah berdoa kepada Allah agar anak yang lahir itu kelak menjadi orang yang membaktikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus lahirlah anak. Ketika lahir anak, di dalam ayat ke-35, 36, ini cerita kisahnya si Imran ini, anaknya Imran ini, keluarga Imran. Falamma wada'atha qalat Rabbi. Jadi setelah lahir anak ini, falamma wada'atha, maka tatkala lahirlah anak si Hannah, istrinya si Imran ini tadi, qalat, maka si Hannah istrinya si Imran ini pun berkata kepada Allah, Rabbi inni wada'tuha untha. Alhamdulillah telah lahir anak dari kandungku ini seorang perempuan. Oh, rupanya lahirlah seorang perempuan. Tentulah wallahu a'lamu bima wada'at. Tentulah Allah lebih tahu apa yang terjadi pada dirinya si Hannah atau istri Imran.
Karena Allah yang telah menciptakan siapa laki-laki atau perempuan, tentu Allah lebih tahu. Terus berikutnya, walaisa dzakaru kal unsa, walaisa dzakaru kal unsa. Memang tak sama laki-laki dengan perempuan. Dulu orang berharap anak itu laki-laki. Kalau laki-laki tentu lebih kuat, lebih bisa mendedikasikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi qadarullah, lahirlah anak ini perempuan. Ini ada tafsirnya oleh para ulama. Mengapa yang lahir perempuan? Karena keluarga hebat mesti berasal dari perempuan. Makanya ibu-ibu harus jadi perempuan hebat. Kalau apa-apa kok kurang hebat, insya Allah anak-anak hebat-hebat juga. Tapi kalau ibu yang kurang hebat, itu biasanya anak menjadi tak hebat. Karena itulah dalam sejarah kemanusiaan kata para ulama, wallahu a'lam, seperti adanya Ibrahim, ayahnya Ibrahim ini si pahat batu, tapi lahirlah anak yang hebat, Ibrahim. Kemudian ketika perempuannya tak hebat, Nabi Nuh itu nabi, tapi istrinya tak hebat, lahirlah anaknya Kan'an. Jadi perempuan hebat ini penting. Karena itu ibu bapak hamba Allah yang berbahagia, penting menjadikan anak orang soleh, lebih penting lagi menjadikan anak perempuan orang yang solihah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini penting kita untuk mengkonsentrasikan diri kepada anak-anak perempuan kita dan calon-calon menantu perempuan kita. Jadi jangan diserahkan kepada anak laki-laki kita mencari menantu. Karena cucu cicit kita nanti itu sangat besar pengaruhnya daripada perempuan siapa yang ia nikahi. Terus wa inni sammaituha Maryam, maka lahirlah anak tadi itu diberi namanya Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini hebatnya keluarga Imran yang harus kita catat berikutnya. Ketika anak itu lahir, maka didoakanlah anak itu. Apa doanya? Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau agar anakku ini dan anak keturunannya kelak. Jadi anak itu dan anak keturunannya kelak Engkau jaga dari minasyaitonir rajim, dari gangguan setan yang terkutuk. Jadi harus kita doakan. Ibu bapak, anak-anak kita itu hebat. Di ayat ini oleh para ulama bermakna pula doa ayah mak menjadi sesuatu hal penentu. Karena ceritanya dari tadi ini doa-doa semua. Ketika Hana hamil, doa. Ketika lahir, doa. Jadi doa menjadi hal yang sangat penting dalam mencetak generasi-generasi hebat. Karena itu ibu-ibu yang mungkin hari ini tak lagi punya anak, tidak masalah, doakan anak-anak. Karena sejatinya anak kita tuh tak pernah tua di mata kita. Anak kita tuh yang namanya anak tetaplah anak. Karena itu doakan anak-anak kita walaupun hari ini tidak lagi bayi-bayi, tidak lagi anak-anak, tetap doakan mereka. Karena sejatinya anak ini bisa terjaga tentu pasti atas pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa ini kita hajatkan kepada Allah agar anak-anak kita dijaga di setiap waktu dan keadaan. Saya Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, hidup ini bukan hebat, tetapi penjagaan Allah lah yang membuat kita menjadi hebat. Waktu saya kecil-kecil dulu, itu berenanglah kami menyeberang di Sungai Indragiri itu. Coba bayangkan Sungai Indragiri itu. Itu karena bodoh kecil-kecil. Kami kecil-kecil sesama budak-budak kecil, menyeberanglah berenang Sungai Indragiri. Kalau tidak Allahnya menjaga, dah tenggelam dah. Orang-orang histeris, oh nak mati kalian, kata orang-orang kampung. Tetapi tidak tanggung pula hebatnya, kore sampai ke seberang. Kalau tak Allah menjaga, pasti mati. Tetapi kita ini kenapa bisa hebat? Karena Allah yang menjaga. Emak kita itu tak kuat menjaga kita. Berapa lama kita berada di sisi emak ayah kita?
Berapa lama anak-anak berada dalam pandangan dan pengawasan kita? Sisanya dia entah pergi kemana. Ada cerita lucu. Waktu saya kuliah dulu, ini IAIN, kuliah S1 itu di Panam, semester 1 sampai semester 4 kuliah di Panam. Semester 5 ke atas pindah ke kota nih. Saya pun pindahlah karena kuliah dah pindah IAIN sini. Kawan-kawan sisanya tinggallah di Panam, padahal kuliah ada di sini. Ini Allah yang menjaga, bukan kita yang hebat. Begitu saya pindah ke Sukajadi, kawan-kawan itu dijemput oleh Polres. Gara-gara apa? Gara-gara maling kambing. Kambing puluh dimaling nih kawan. Sekali orang Polres datang, tak ada pak, tak ada kami maling kambing pak, tak ada pak. Sekali berbunyi kambing di belakang. Kalaulah saya tetap tinggal di Panam waktu itu, tentu punya pengalaman pula tidur agak semalam situ. Ini bukan saya hebat, qadarullah, pindah saya barulah keadaan itu terjadi. Jadi kita ini kadang bukan hebat, Allah sedang menutup aib kita. Jadi yang belum tertangkap nih bukan tak hebat, belum tertangkap aja. Itu masalah. Jadi Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, inilah pentingnya doa ayah mak kita. Sehingga anak-anak kita itu terpelihara, tidak bertemu dengan orang-orang yang jahat, tidak bertemu dengan ahli maksiat, terjaga kehidupannya. Bukan karena dia hebat, Allah yang telah mengalirkan ke sini, ketemu dengan orang-orang hebat. Ini hebatnya doa. Karena itu kata Abu Hurairah, kalau kita ingin membuat anak hebat, maka doa ini mesti dibaca. Karena kata Abu Hurairah, dia riwayatkan sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ma min mauludin yuladu illa masahus syaitan. Tidak ada bayi yang lahir ke dunia ini melainkan semuanya disentuh oleh setan. Ketika setan menyentuh bayi yang baru lahir tadi, maka dia menangis. Jadi rupanya dalam riwayat hadis riwayat Imam Muslim ini, anak-anak yang menangis itu rupanya disentuh oleh setan itu. Sentuh setan menangis. Yang tak disentuh setan itu cuman illa Maryam wa abnaha, kecuali Maryam dan anaknya. Siapa anak Maryam? Isa alaihissalam. Jadi orang yang terjaga dari sentuhan setan itu tadi cuman dua, Maryam dan anaknya. Karena itu kata Abu Hurairah, kalau kalian pengen anak-anak cucu cicit kalian tak tersentuh setan, maka bacalah doa wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nanti ibu-ibu kalau belum hafal doanya surah Ali Imran ayat 35. Nah, bapak-bapak ini berkepentingan untuk menghafal doa ini. Nanti sampaikan kepada anak-anak kita yang akan punya anak, baca doa ini, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Lahirlah perempuan yang bernama Maryam, seorang perempuan solehah yang akhirnya Allah titipkan berdasarkan di rahimnya Maryam ini seorang laki-laki yang luar biasa bernama Isa alaihi salam. Jadi Allah titipkan Isa alaihi salam, manusia yang luar biasa hebat ini, lahir tanpa seorang ayah, melainkan langsung dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Disebabkan hebatnya perempuan bernama Maryam. Hebatnya Maryam karena punya ayah dan emak yang hebat. Ini kisahnya buat kita supaya ini menjadi pengajaran sehingga anak cucu cicit kita kelak menjadi orang-orang hebat insyaallah. Semoga Allah mudahkan, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.